Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan adalah sebuah cerminan dari apa yang kamu pikirkan. Jadi menjadi seorang minimalis itu sangat penting untuk mengetahui apa sih perbedaan antara mindset yang risk mindset dengan poor mindset. Jadi maksudnya gimana? Yuk kita simak. Yang pertama, bisa memutuskan apa yang dia mau. Kebanyakan orang itu ya nggak bisa memutuskan apa sih yang dia mau, karena dia setiap hari itu terbawa arus gitu, kayak terbawa tren, ikut omongan orang tua, ikut omongan teman. Jadi itu dia nggak tahu apa sih dia inginkan di dalam hidup ini gitu. Seperti dia mau nyari kuliah gitu, tapi omongan orang tua ini yang lebih bagus gitu, terus omongan teman ini yang lebih bagus gitu. Jadi dia tuh nggak bisa menetapkan apa sih dia yang mau gitu, apa sih yang dia inginkan sebenarnya gitu. Jadi orang yang tidak tahu apa yang dia mau, itu biasanya orang yang akan mudah terombang-ambing dan mudah denial. Jadi orang yang risk mindset itu adalah orang yang bisa menentukan apa yang dia mau. Nah, yang paling dilema dalam memutuskan apa sih yang dia mau, yang paling dilema itu adalah bagaimana caranya untuk mencapai hal itu. Sehingga banyak orang itu udah pupus harapan itu ketika dia memikirkan caranya untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Karena kebanyakan orang juga dia bisa memutuskan suatu hal dengan mudah, tapi belum tentu mau menjalani prosesnya dengan konsisten. Kedua, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Orang yang risk mindset ini bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maksudnya, kebanyakan orang tuh kan paham ya, aku tahu sih itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi memanfaatkan waktu dengan baik tuh kayak gimana? Orang yang risk mindset itu bisa menemukan peluang di setiap waktu lenggangnya atau waktu kosongnya. Jadi orang yang risk mindset itu bisa menemukan, bisa mencari, memanfaatkan dengan baik waktu yang dimilikinya gitu. Ketika ada waktu kosong, dia akan berpikir gimana sih caranya untuk memanfaatkan waktu itu dengan baik. Dengan waktu yang sangat minim bisa mengupgrade dirinya lebih baik lagi. Misalkan kamu masih single, kamu masih memiliki kesempatan di waktu luangmu untuk belajar gimana sih ilmu parenting, ilmu investasi. Itu sangat penting untuk bekal kamu di kemudian hari. Dan orang yang risk mindset itu ya, orang yang tidak akan membiarkan waktu 1 menit atau 1 jam ketika dia mengalami hal buruk, itu tidak akan membiarkan seluruh 24 jam waktunya itu juga menjadi rugi. Jadi ketika dia mengalami masalah semenit atau sejam gitu, dia tidak akan terbawa sampai 24 jam itu. Dia akan fokus, ya udah lewat gitu. Jadi dia akan fokus kepada sisa waktu yang dia miliki, dan sisa waktu yang dia miliki itu akan digunakan lagi sebaik mungkin. Yang ketiga, bisa mengeset goals dengan jelas. Jadi ketika kamu mengeset goals, jadi setlah goals itu dengan jelas. Misalkan kamu ingin rumah yang bagus tuh kayak gimana. Terus orang yang risk mindset itu akan mengeset goalsnya dengan kata-kata positif. Kenapa harus kata-kata positif? Jangan kamu mengeset goalsmu dengan cara gini. Misalkan aku tidak ingin malas. Jadi otak itu tuh ya nggak bisa menerima kata tidak. Jadi ketika kamu menulis goalsmu, aku tidak ingin malas, aku tidak ingin merokok, itu yang diterima otak itu adalah sebaliknya. Misalkan nih, otak akan menerima kayak gini, aku tidak ingin malas, tidak malas, dan akhirnya ditangkap sama otak adalah malas. Daripada kamu menulis aku tidak malas, mendingan kamu ubah dengan kata-kata yang lebih positif seperti aku ingin lebih rajin atau aku ingin lebih mandiri. Jadi ubah kata-kata itu menjadi ke hal yang lebih positif. Jadi seperti itu orang minimalis dalam membedakan gimana sih perbedaan antara poor mindset dan risk mindset. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like channel aku. Jadi semoga channel ini bermanfaat. Bye!